Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini masih tetap dengan kendaraan listrik. Kali ini saya mau coba membuat video perjalanan dari Jember ke Malang dengan Wuling Air EV Pro yang 300 itu. Yang akan kita cari adalah nyampe nggak sih sampai ke Malang dari Jember itu. Terus kemudian 1% kira-kira bisa menempuh berapa kilo, dan total perjalanannya itu berapa kilometer dan menghabiskan berapa persen. Dan akhirnya kita akan tahu 100%-nya Wuling Air EV Pro itu yang katanya 300 itu bisa menempuh jarak sampai berapa kilometer. Oke ya, saksikan sampai akhir ya. Ini sudah baterai 100%. Kita coba reset dulu kilometernya. Oke, jarak tempuh sudah di setting. Nah, oke, kita lakukan perjalanannya. Ini adalah perkiraan perjalanan ya dari start dari Jember ke arah Malang. Ini sekitar menempuh 187 km. Cuma lokasi saya yang akan saya tuju nanti bukan di sini itu, tapi masih sekitar 30 menit lagi dari lokasi yang akan dituju ini. Jadi mungkin nanti sekitar 190-an kilo sekali jalan. Nah, nanti kita akan lihat nyampe nggak sih. Kalau kemarin dari Malang ke Jember dengan naik tol itu kan nyampe dengan jarak tempuh 200 sekian kilo. Nah, ini kita ndak lewat tol, kita akan lewat jalur darat dengan jarak tempuhnya itu hanya sekitar 190-an kilo. Dengan perjalanan mungkin 5 jam dan mungkin dengan berhenti nanti mungkin sekitar makan waktu 6 jam. Gitu ya, ikuti terus sampai akhir. Dan ternyata barang bawaannya banyak, guys. Ini kardus-kardus, kertas-kertas, dan ini barang-barang ternyata berat. Ini juga ada cairan katanya. Belum lagi koper saya. Pasti akan lebih boros ini nyampe ke Malangnya. Tidak seperti kemarin mungkin yang dari Malang ke Jember. Oke, kita lihat. Barang bawaannya banyak, guys. Dan berat. Ya, anggap aja ini kalau diisi penumpang ya. Mungkin di depan 2, saya mungkin anggap aja saya dengan 1 penumpang, kemudian di belakang 4 orang gitu lah ya. Jadi kan bisa menggambarkan estimasi kira-kira nyampe nggak sih ke Malang. Oke, lanjut. Kita coba update ya. Ini sudah baterai habis 10%. Jarak ini tempuh 31 guys. Jadi 10% bisa sampai 30 km, maka 100% bisa sampai 300 km. Mencoba update perjalanan ya. Ini baterai 81%, berarti habis gini kan habis 20%. Jarak yang ditempuh sampai di sini itu sudah 61,4. Nanti kita lihat kalau menjadi 80% itu kilometer berapa. Jadi catatan ya teman-teman, ini memang setelah 800 meter tetap di kanan. Ini memang kita pakai mode eco karena setelah saya coba baik normal, eco atau apa itu kan yang paling nyaman ini memang eco ya. Kayak regenerative brakingnya, responnya itu saya lebih suka di eco, lebih kayak lebih natural gitu dibandingkan dengan mode normal pun. Mode normal itu memang lebih cepat, rasanya lebih cepat, lebih sigap, tapi karena mobil ini kecil, menurut saya yang paling pas itu memang mode eco. Dan di mode eco itu kan memang dibatasi kecepatan di maksimal 80. Setelah 300 meter tetap di kanan di 3. Nah, kenapa saya lebih suka eco dan dibatasi 80? Karena memang mobil kecil. Mobil kecil ini dan ini ya, terutama jarak bannya itu kan, wheelbase-nya itu kan pendek. Itu kalau kita terlalu cepat terus jalannya tidak rata, bergelombang, itu sangat membahayakan bagi kendaraan. Jadi
Memang saya lebih suka di mode ini karena menurut saya paling nyaman dan pas untuk ininya, istilahnya standar kecepatan kendaraannya itu pas di maksimal 80 km per jam. Tapi mungkin beda ya kalau misalnya kita atau teman-teman lewat jalan tol itu mungkin masih bisa ya pakai mode normal atau apa gitu kan. Karena di sana bisa ngebut, maksudnya bisa lebih cepat ya kecepatan karena jalannya itu kan lebih rata, tidak sebergelombang kalau di jalan antar kota gini. Ini kan perjalanan kali ini kan saya memang ngambil jalan di luar tol ya, ngambil jalan antar kota, pengen tahu konsumsi listriknya. Ya ini menyentuh di angka 80% barusan di jarak tempuh 62,7. Nah berarti kalau kita hitung dalam 20% baterai itu menempuh 62 km. Berarti kan kalau menjadi 100% 62 dikalikan 5 kan, itu sudah 300 km lebih guys. Jadi memang benar ya, kalau seperti ini terus perjalanannya, konsumsi baterainya, lalu lintasnya, jalannya dan sebagainya, dan cara nyetirnya seperti ini, maka memang akan benar-benar nyampe 300 km dalam sekali ngecas 100% untuk yang Wuling Air EV Pro ini. Oke, kita lanjut. Update perjalanan. Ini lagi istirahat bentar di salah satu Alfamart di Kota Pasuruan. Ternyata baterai udah 50% dengan jarak tempuh hampir 160 km guys. Jadi anggap aja 160 ya. Berarti kalau 100%-nya Wuling Air EV ini bisa menempuh hingga jarak 320. Bukankah itu hal yang luar biasa? Listrik lo guys. Oke. Update perjalanan ya guys. Ini kita sudah masuk ke Kota Malang ya. Maksudnya sudah masuk di Kota Malang. Ini update jarak baterai 38% guys, dengan jarak tempuh 187 km. Ini kalau sudah ini ya. Nah, orang yang Jawa Timur yang sering ke Malang udah pasti tahu ini. Kalau saya nganggap ini seakan-akan ini pintu masuk Kota Malang ya. Nah, ini jembatan layang ini ikonik sih menurut saya. Ini saya ambil yang ke kiri, ini yang akan menuju ke terminal ya. Nah, cuma tujuan saya bukan arah ke terminal tapi belok kanan sebelum jalan ke terminal. Anggap aja ini kita sudah masuk di dalam kota ya, dengan baterai masih 38% dengan jarak tempuh 187, atau kalau mau dibulatkan menjadi 190 lah dari tempat saya hingga masuk ke kota dengan baterai 38%. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kira-kira ini butuh berapa rupiah sih perjalanan dari Jember ke Malang dengan Wuling Air EV, ya bentar lagi kita akan lakukan perhitungannya ya. Nah, di sini kita coba hitung ya. Persentasenya kan 38% sisanya. Jadi 100% dikurangi 38 itu untuk menjadi 100% itu ada 62%. 62% ini kita kalikan kebutuhan KWH-nya ya. 1% kan 0,4 KWH. Jadi ini dikalikan 0,4 sama dengan 25 lah. 25 KWH. Anggap aja 25. Nah, 25 ini dikalikan 2.500. Ya, ini guys hasilnya.
Perjalanan dari Jember tadi, tempat saya memulai perjalanan dari PLN kota, itu baterai 100% hingga masuk ke dalam kota Malang, itu hanya membutuhkan duit atau rupiah tidak sampai 70.000 guys, hanya 62.500. Dengan catatan ini perjalanannya non-tol, lewat jalan biasa semua, dengan mode eco semua. Update perjalanan, ini sudah di tengah-tengah kota ya, kota-kota Malang. Di tengah-tengah kota Malang. Ini bentar lagi akan saya tunjukkan posisi kilometernya ya. Sampai di pusat kotanya ya. Ini mungkin yang tahu Jawa Timur, yang tahu Malang. Jembatan legendaris, dimana di sebelah kirinya banyak rumah-rumah dengan berbagai macam cat warna-warni. Oke, ini baterai menunjukkan 36% dengan jarak 194,2. Ntar lagi kita akan lakukan perhitungan lagi ya. Atau nanti mungkin dibulatkan 35% dengan jarak ditempuh 195. Oke, kita lakukan perhitungan. Misalkan anggap aja ini sudah baterainya tinggal 35. Ntar mau berhenti dulu. Baterai 35, maka sisa untuk menjadi 100% itu 65%. 65% ini kalau dijadikan kWh maka dikalikan 0,4. Jadi untuk menjadi 100% itu butuh 26 kWh. Kalau dikonversi ke rupiah menjadi hanya 65.000. Jadi dari Jember ke Malang, pusat kotanya ya, hanya butuh 65.000. Kalau pulang pergi hanya butuh 130.000 guys. Luar biasa kan? Kemudian kita lakukan perhitungan persentase dengan kilometer ya. Jarak yang ditempuh 195 dibagi dengan 100 dikurangi sisa sekarang 35%. Oh, pas 3. Jadi bener ya, 1%-nya itu 3 kilo, maka 100%-nya 300 km. Luar biasa, mantap. Jadi itu tadi ya sekilas perjalanan saya dari Jember ke Malang menggunakan Wuling Air EV yang 300. Ketahuan bahwa 1%-nya itu bisa menempuh jarak 3 km. Sehingga untuk 100% itu bisa menempuh jarak 300 km. Perhitungan tadi itu pas persis. Kemudian rupiah yang dibutuhkan dari Jember ke Malang dengan kendaraan ini hanya 65.000. Itu sudah masuk ke pusat kotanya. Dan itu masih sisa 35% kan. 35% ya kalau dibuat jalan-jalan, anggap aja masih mau memakan 10% lagi kan, masih bisa menempuh jarak 20-30 km lagi sampai tempat untuk ngecas. Luar biasa kan? Jadi sangat bermanfaat menurut saya pribadi. Mobil listrik itu sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.